pergi begitu lama tanpa mengirim kabar kepada ibu? Wanita tak tahu diri. Sembarangan saya kau mengaku sebagai ibuku. Wanita itu ibumu? Tidak. Ia hanya seorang pengemis tua yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMA, yakni tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, mari kita mengetahui peta konsepnya terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui peta konsep, lalu bagaimana cara kita mengetahui wujud menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur? Nah, dengan cara beribadah dan bersyukur. Selanjutnya, marilah kita membuka relung kalbu. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Meskipun begitu banyak karunia yang diberikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan begitu kaya raya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengkritisi sekitar kita. Pada umumnya, ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan. Ada sehat dan ada sakit. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk bersyukur karena adanya kesehatan itu. Tetapi sebenarnya kesehatan merupakan nikmat yang Allah berikan yang harus disyukuri. Yang perlu kita kritisi kedua adalah semua anak terlahir dari seorang ibu, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian lupa kepada jasa dan pengorbanan sang ibu. Banyak kasus penghinaan, penganiayaan, dan penistaan terhadap orang tua, terutama ibu. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang menuntut ibunya yang sudah renta ke pengadilan karena kesalahpahaman dalam masalah harta. Akhirnya, sisa hidup yang semestinya dapat dinikmati oleh sang ibu sebagai bentuk bakti seorang anak justru menjadi pesakitan gara-gara tuntutan anaknya. Dan ada pula contoh kisah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Seperti yang sudah tertera pada peta konsep, marilah kita tadarus Al-Quran sesuai tema, yakni membaca surah Luqman ayat 13-14. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, setelah kita membaca Quran surah Luqman ayat 13-14, sekarang kita mempelajari materi penjelasan surah Luqman tersebut. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah, demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surah ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Yang pertama, Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Sepertinya dialah yang dimaksud oleh surah ini. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Kemudian, nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah melahirkan dan mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Sedangkan ayah yang telah mencari nafkah untuknya. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Luqman ayat 13-14, yakni syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua,
Tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Begitupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekadar berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jika kita mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya. Jadi, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian, dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengucapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu Alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Sebagai perwujudan rasa syukur tersebut, dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah ibadah. Dan itulah ibadah. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah atau seruan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Hal itu diantaranya mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Kemudian menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dan dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah. Dan terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 di atas. Cukup sekian materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.